Hey ho, spoiler hunter! Siapa nih yang ngefans sama Steven Spielberg? Sutradara lintas genre yang terkenal karena mengarahkan beragam film handal seperti Jaws, Indiana Jones, hingga Catch Me If You Can. Nah, kali ini aku mau bagiin rangkuman alur salah satu film yang bikin nama sutradara keren ini melambung kayak perasaan orang kasmaran. Ahey! Yup, ini dia film Jurassic Park. Film ini rilis di tahun 1993 dan diadaptasi dari novel karya Michael Crichton yang terbit tahun 1990 dengan judul yang sama. Plot ceritanya sendiri terpusat pada kisah taman hiburan yang menjajakan kehidupan dinosaurus sungguhan sebagai wisatanya. Nah, konflik dimulai ketika sekelompok ilmuwan yang diundang untuk menguji kelayakan taman terjebak karena badai sistem keamanan yang disabotase. Mereka yang bertahan harus berjuang agar selamat dari kejaran predator berdarah dingin, T-Rex dan Raptor. Nah, biar gak lama, yuk cus langsung aja. Seperti biasa, kencangkan sabuk pengaman, sediakan makanan ringan dan minuman segar. Angkutan menuju Taman Jurassic segera berangkat. Cerita bermula ketika sekelompok pekerja konstruksi bersenjata memindahkan kontainer besar di sebuah pulau kecil bernama Isla Nublar, 120 mil dari lepas pantai Costa Rica. Di dalam kontainer ada makhluk buas yang tak diperlihatkan. Selama proses pemindahan, makhluk tersebut mencoba kabur. Para pekerja pun berusaha menangkapnya dan upaya itu akhirnya menelan satu korban. Lalu, adegan pun berpindah ke sebuah tambang di Republik Dominika. Itu adalah tambang dari Amber yang terlibat dengan perusahaan rekayasa genetika bernama InGen. Di sana ya, kita diperlihatkan bongkahan Amber yang di dalamnya itu berisi nyamuk purba. Sementara itu, di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Dr. Alan Grant dan asistennya Ellie Sattler. Mereka berdua adalah bagian dari tim penggalian paleontologi di Montana. Dalam penggalian yang dilakukan oleh tim riset beranggotakan Grant dan Ellie, ada temuan fosil spesies Velociraptor. Spesies predator dari zaman dinosaurus yang dianggap paling mematikan dan cerdik sepanjang sejarah. Kalau mau tahu alasannya, kamu bisa dengar nih penjelasan dari Grant saat dia diinterupsi oleh seorang anak kecil yang menyebut Velociraptor mirip seperti kalkun mati. Tak lama kemudian, penggalian itu pun diusik oleh kedatangan sebuah helikopter yang melayang di atas area ekskavasi. Pemilik heli adalah sponsor utama Grant dan Sattler, miliarder tua eksentrik bernama John Hammond, diperankan oleh Richard Attenborough. Nah, Hammond ini ke situs penggalian untuk meminta pandangan dua peneliti ini terhadap proyek barunya di Pulau Isla Nublar yang muncul pada awal film. Grant dan Ellie pun ingin menolak, tapi Hammond menjanjikan pendanaan tambahan untuk riset hingga 3 tahun ke depan. Wah, disogok gitu ya. Nah, ketika adegan berpindah ke Costa Rica, kita diperkenalkan nih dengan beberapa karakter lain. Seorang pakar matematika chaos bernama Dr. Ian Malcolm, juga pengacaranya Hammond, Donald Gennaro. Mereka semua dibawa ke Isla Nublar dan menggunakan helikopter milik Hammond. Nah, di sana mereka disuguhi pemandangan gak biasa. Seekor Brachiosaurus dengan leher yang panjang banget. Namun itu bukan satu-satunya kejutan. Grant dan Ellie panik saat tahu Hammond juga menaruh Tyrannosaurus Rex, aka atau T-Rex di pulaunya. Ya, meskipun begitu, Grant dan Ellie gak bisa menahan rasa ingin tahunya sebagai ilmuwan. Mereka bertanya ke Hammond soal cara menghidupkan semua dinosaurus itu. Hammond kemudian membawa para peneliti dan satu pengacara itu ke gedung utama yang terletak di sisi lain pulau. Mereka diberi tur singkat tentang cara dinosaurus itu dihidupkan. Rupanya, perusahaan InGen milik Hammond mengkloning hewan-hewan itu dari DNA nyamuk zaman dinosaurus. Yup, kamu lihat kan saat adegan di tambang Amber? Para ilmuwan InGen ini juga menggunakan gen kodok untuk melengkapi kekosongan DNA dari nyamuk purba. Wah,
Tur kemudian berpindah ke teater ke ruang inkubasi telur, tempat mereka menyaksikan telur dino favorit Grant, Velociraptor, sedang menetas. Nah, kita akhirnya tahu nih, kalau di pulau itu nggak ada dinosaurus jantan agar populasi predator ini terkontrol. Soal caranya, silakan dengar nih penjelasan ilmuwan InGen ini. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. Di luar semua keajaiban itu, si pakar matematika, Ian, memperingati orang-orang InGen bahwa evolusi bukan sesuatu yang dapat dikendalikan. I'm simply saying that life finds a way. Dari ruang inkubasi, Tur berpindah ke fasilitas berpengalaman ketat yang muncul di adegan awal. Di sana, salah satu predator yang sedang dikandangkan dan diberi makan seekor kerbau hidup. Pemandangan mengerikan itu teralih nih karena kedatangan seorang pemburu bernama Robert Muldoon yang diperankan oleh Bob Peck. Adegan pun lalu berpindah ke meja makan di mana si Hammond dan pengacaranya sibuk menjelaskan ke semua orang tentang rencana taman hiburan Jurassic-nya. Di meja makan nih, Ian Malcolm kembali memperingatkan soal bahaya dari menghidupkan kembali dinosaurus dan betapa berbedanya mereka dengan hewan lain yang punah karena manusia. Perdebatan di meja makan itu kemudian terhenti karena kedatangan dua cucu Hammond, Lex dan adik laki-lakinya Tim, yang ingin ikut tur bersama para ilmuwan. Sebelum tur lanjutan dimulai, si pemburu Muldoon menyampaikan bahwa akan ada badai yang datang. Namun, tur tetap dilanjutkan. Rombongan dibawa berkeliling menggunakan mobil tanpa pengemudi. Rombongan itu melalui wilayahnya T-Rex dan Dilophosaurus yang tidak menampakkan diri saat para turis lewat. Di momen ini, Ian Malcolm ngelawak dengan sarkasme khasnya. Kemudian ditimpali oleh Ellie. Rombongan pun kemudian menepi karena melihat seekor Triceratops yang sedang diobati oleh dokter. Dari sini, Ellie memutuskan untuk tinggal merawat hewan malang itu dan berpisah dengan rombongan. Namun, tur juga terpaksa dihentikan karena badai yang semakin dekat. Di pusat penelitian, kita bisa melihat salah satu pegawai InGen sedang menyabotase keamanan untuk mencuri serum cloning milik perusahaan. Nah, tindakan senewen si penyusup ini menyebabkan kerusakan pada mobil listrik yang ditumpangi rombongan tur. Masalah belum selesai, kerusakan juga terjadi nih pada pagar listrik yang mengurung para predator. Hal ini membuat dinosaurus jadi bebas berkeliaran. Nah, di sini bencana pun dimulai. T-Rex yang merupakan predator paling berbahaya lepas dari kandang dan menghancurkan kendaraan tur. Dalam peristiwa tersebut, pengacara si Hammond, Gennaro, jadi mangsa pertama T-Rex. Sementara itu, si penyusup yang tersesat saat mencoba kabur bertemu dengan seekor Dilophosaurus. Dan sialnya dia terkena racunnya Dek Dilo dan membayar mahal tindakannya sebagai makan malam. Adegan kemudian berpindah ke tempat Sattler dan Muldoon yang mendatangi lokasi serangan T-Rex. Di sana, mereka menemukan Malcolm yang terluka parah dan jasad si pengacara. Namun, T-Rex kembali saat mereka sedang mencari Grant dan kedua cucu Hammond. T-Rex menyadari keberadaan tiga manusia ini dan mengejar jeep yang mereka kendarai. Mulai tegang ya. Grant, Tim dan Lex naik ke atas pohon untuk berlindung. Kemudian kawanan Brachiosaurus datang merumput di sekitar mereka. Grant meyakinkan dua anak yang dia bawa kalau Brachiosaurus itu cinta damai. Sedangkan di pusat penelitian kita bisa melihat si tua Hammond yang bersedih karena mengkhawatirkan nasib cucunya. Kembali ke tempat Grant dan anak-anak, saat sedang berjalan, mereka menemukan pecahan telur dinosaurus. Itu hal yang aneh, karena seperti penjelasan para ilmuwan InGen, dinosaurus di seluruh pulau itu adalah betina. Namun, Grant menyadari penyebabnya. Penggunaan DNA kodok untuk melengkapi cloning menciptakan mutasi genetik sehingga beberapa dino betina bertransformasi jadi jantan.
Sementara di pusat penelitian, teknisi jaringan Taman Jurassic Arnold harus mengambil keputusan radikal dengan mereset sistem. Dan resikonya adalah lepasnya Velociraptor aka Raptor. Seluruh sistem berhasil dipulihkan, namun Arnold tewas karena serangan Raptor. Sedangkan nasib Muldoon si pemburu sama sialnya dengan Arnold. Grant, Tim, dan Lex berhasil tiba di gedung utama. Namun, gak ada orang di sana. Grant pun lalu pergi mencari yang lain dan meninggalkan anak-anak di ruang makan. Lalu sepasang raptor muncul, memojokkan Tim dan Lex hingga ke dapur. Keadaan jadi makin tegang ketika raptor memasuki dapur untuk mencari Tim dan Lex. Kalau aku jadi mereka udah pipis celana nih. Mereka pun berhasil menyudutkan beberapa raptor ke dalam lemari pendingin. Namun, raptor yang lain karena emang dari sananya agak pintar ya, menyadari keadaan dan mengejar anak-anak yang keluar dari dapur. Kemudian, Grant, Ellie, dan anak-anak saling menemukan dan bersembunyi di ruang kontrol untuk memulihkan listrik di seluruh taman. Tapi, mereka ini terjebak karena kawanan raptor yang menunggu di pintu masuk. Duh, listrik pun berhasil dipulihkan dan seluruh sistem kembali daring. Namun, kawanan raptor berhasil masuk ke ruang kontrol, memburu semua orang dalam ruangan. Semua orang pun tersudut oleh dua raptor yang tersisa di ruangan utama. Nyaris sebenarnya gak ada harapan nih untuk selamat. Namun, seekor T-Rex tiba-tiba datang dan menyerang raptor. Itu memberi semua orang kesempatan untuk kabur dari pulau. Film pun ditutup dengan adegan T-Rex yang meraung keras saat sebuah spanduk bertuliskan, "Ketika dinosaurus menguasai bumi," jatuh di hadapannya. Sedangkan di tempat lain, helikopter mengangkut para penyintas meninggalkan pulau itu. Jurassic Park sendiri mengandung pesan serupa dengan film monster-monsteran lainnya nih yang merajai bioskop. Sebagai spesies, dinosaurus punya naluri untuk mempertahankan ruang hidup. Mereka bisa pasif, tapi akan sangat buas saat merasa terusik. Film ini sepertinya menuntut kita yang menonton agar lebih menghormati alam dan seluruh penghuninya. Namun sebagai sains fiksi tentang kehidupan para ilmuwan, Jurassic Park setia pada formula. Bencana terjadi saat perkataan ilmuwan diabaikan. Well, cukup itu kali ya untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mau nonton video lain dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.